Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liwadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabil karim sadina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairal jadari taqwa. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan keistimewaan di dalamnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu wa yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun qad iftarallahu alaikum siyamahu uftah fihi abwabul jannah wa tughlaqa fihi abwabul jahim wa yughlaqa fihi mutus syaitan. Hadis yang artinya, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yubashiru ashabahum, yubashiru telah memberikan kabar gembira ashabahu kepada para sahabatnya, wa yaqulu dan berkata Rasulullah SAW, qad ja'akum telah datang kepada kalian syahrun Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, qad iftarallahu alaikum, dan Allah telah memadukan alaikum kepada kalian siyamahu terhadap sianya tuftah fihi, maka di sini Allah membukakan di dalamnya abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa tughlaqa fihi, dan ditutupinya fihi dalamnya abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Artinya di sini Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, sehingga telah datang kepada kalian bulan-bulan Ramadan dan bulan keberkahan. Karena bulan berkah adalah bulan yang baik, di mana keberkahan itu sebagaimana para ulama mengatakan bahwa berkah itu hajatul khair wa ta'at, tambah-tambah kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini ditambah-tambah kebaikan, tambah-tambah ketaatan dalam menghidupi kehidupan kita semua. Keistimewaannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dibedakan dengan bulan yang lain, sehingga di sini tuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa tughlaqa fihi abwabul jahim, dan di sini dikunci, ditutup pintu-pintu jahim. Inilah salah satu keistimewaan di bulan di bulan Ramadan. Jadi ketika datang bulan Ramadan, bulan yang berkah, Allah memberikan kepada kita kunci-kunci kunci-kunci surga dibuka. Ini yang luar biasa oleh kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, sehingga kita sebagaimana sebelum menjelang Ramadan kita ada tarhib menyambut bulan Ramadan, sehingga kita berbahagia dalam menyambutnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man fariha bidulhu Ramadan jaharam jasadahu minan nar, barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Itu salah satu keistimewaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu hisalin." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utiyat ummati," diberi terhadap umatku fi syahri Ramadan dalam Ramadan khamsun hisalin, 5 macam. Lam tu'ta ummati fi qablaha, yang sebelumnya belum diberikan kepada umat sebelumnya. Hal fahmi syaimin atjabu inallah, yaitu salah satu adalah bagi orang yang berpuasa harum mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min dibil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Itu salah satu keistimewaan di bulan Ramadan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah di sini bahwa tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, tapi diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika berpuasa maka mulutnya wangi daripada minyak kasturi. Itu. Kemudian wastaghfirulahumul malaikatu, dan memberikan ampunan malaikat kepada orang yang saum hatta yaftiru, sehingga berbuka pada itu. Maka salah satunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain itu salah satunya adalah di sini mengenai Ramadan. Andaikan tahu isi bulan Ramadan, sehingga Rasulullah SAW di sini mengatakan, "Qad syaru Ramadan, la ya'lamul ibadu fi Ramadan, utimat ummati ayakuna sanatan." Sungguh bulan Ramadan, la ya'lamul ibad, sesungguhnya apabila mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, la tamantan ummati ayakuna sanatan, maka kata Rasul ingin menjadikan seluruh tahun dijadikan bulan Ramadan. Itulah kelebihan bulan Ramadan dan keistimewaan di bulan Ramadan salah satunya. Yang pertama tadi juga dibukakan pintu-pintu surga, yang kedua ditutup pintu-pintu neraka, yang ketiga salah satunya adalah diberikan kepada umat Rasulullah yang sebelumnya belum dapat, diberikan kepada umat yang lain, yaitu dengan berpuasa maka mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Itu keistimewaan di bulan Ramadan. Selanjutnya keistimewaan di bulan Ramadan bagi orang yang sama, yaitu dengan adanya dengan adanya nuzulul Quran. Nuzulul Quran tidak ada di bulan yang lain kecuali ada di bulan Ramadan. Sehingga dalam Al-Quran jelas Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, "Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin." Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar salah satunya adalah di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain tidak ada. Maka inilah salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Ada Ada Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada daripada 1000 bulan. Atau kalau dikalkulasikan itu seberapa? 83 tahun. Maka dalam kehidupan kita ini, di alam hidup yang ini, kita harus berbenah diri supaya lebih baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah saum Ramadan ini sebagai latihan riyadah untuk 11 bulan ke depan. Kenapa? Karena Ramadan ini merupakan bulan bulan riyadah, bulan latihan. Yang namanya bulan latihan dilatih di bulan yang tadinya umpamanya di malam hari, di pagi harinya, di siang harinya kita minum. Kemudian juga di siang harinya kita juga umpamanya makan. Maka di bulan Ramadan itu diharamkan bagi orang-orang yang saumnya, kecuali nanti ketika datang azan maghrib, baru itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, Rasulullah SAW harus menyegerakan itu keistimewaan dan kelebihan di bulan Ramadan itu. Ada ada sahur.
Maka salah satu adab dalam berpuasa kita ada sahur. Maka Rasulullah SAW tasahharu fa inna tasahharu fi barakatun. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Itu merupakan bagian dari adab-adab saum. Yang kedua, adab saum itu adalah apa? Menyegerakan apa? Menyegerakan buka takjil. Jadi ketika kita pas maghrib kita adzan, kita menyegerakan akan berbuka puasa. Itu salah satu kelebihan dan keistimewaan di bulan puasa. Sedangkan di bulan-bulan yang lain tidak ada. Maka keberkahan ini dan keistimewaan ini kita harus disyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kita mumpung hidup di dunia itu dan kita tidaklah ada lagi bersyukur, itu juga hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga puasa kita jadikan sebagai momen apa? Pelatihan diri untuk apa? Untuk lebih baik 11 tahun ke depan. Sebagaimana tadi juga kalau tahu isi bulan Ramadan, maka bulan kata Rasul seluruh bulan akan dijadikan 11 tahun bulan akan dijadikan bulan Ramadan. Kalau umat ini, manusia ini, hamba ini tahu isi bulan Ramadan. Sehingga di sini jelas yang tadi juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallam jitu wa ana uridu an ahbarakum bilaitul qadar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepadaku datang wa ana uridu dan kami menghendaki an ahbarakum untuk apa? Mengabarkan kepada kalian bilaitul qadar tentang lailatul qadar. Anyarat ihtasadat tatakalu alayya asa ayakuna khairan. Maka di dalam apa? Di dalam itu ada keberkahan, ada kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhir bulan Ramadan ada yang disebut dengan istilah apa? Iktikaf. Maka iktikaf juga itu salah satunya bagian dari apa? Bulan aktivitas kegiatan di bulan Ramadan yang kita jangan tertinggalkan. Begitu saja. Karena bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan, bulan kemuliaan yang di dalamnya terdapat beberapa keberkahan dengan membaca Al-Quran, membaca dzikir kepada Subhanahu wa taala, dengan banyak sedekah kepada yang membutuhkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membagi tiga pas yang pertama keberkahan, yang kedua magfirah, yang ketiga adalah itqu minan nar. Itu yang pertama rahmat ya, bukan keberkahan tapi rahmat. Jadi kasih sayang Allah diturunkan di bulan Ramadan itu. Jadi di 10 hari pertama, di 10 malam pertama Allah turunkan rahmat, kasih sayang kepada Allah, kepada hamba-hambanya yang bagi suasam. Maka mempersiapkan bulan Ramadan itu maka dari lama-lama gitu. Dari awal-awal kita dipersiapkan, dari mulai tarhibnya kita dipersiapkan dengan dengan keimanan itu. Keimanan yang yang benar-benar dari hati itu. Karena keimananlah yang menjadi menjadi dasar kita berpuasa. Sebagian dalam karya ayyuhalladzina amanu, menjadi iman yang menjadi dasar. Yang kedua magfirah itu. Jadi 10 hari yang kedua adalah magfirah, ampunan. Maka di bulan di bulan Ramadan kita berbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena kesalahan kita, dosa kita tiap harinya. Kalau kita tidak diistighfaran maka itu alangkah jelek. Yang yang 10 akhir ketiga itu. 10 akhir itu itqu minan nar. Maka di bulan Ramadan itu kita harus tingkatkan ibadah kepada Allah di 10 hari terakhir atau di 10 malam terakhir. Karena di sanalah
ada turunnya Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Maka tadi juga dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada sebulan 1000 bulan atau dikalkulasi 83 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya akhiru yaum Sya'ban siyamuhu wa ja'ala qiyamul laili tatawu'an min tatawwu fihi. Artinya ketika di akhir bulan Sya'ban dan kita di awal bulan Ramadan, maka jelas di sini ada yang disebut dengan qiyamul lail, yaitu dengan salat dengan salat tarawih. Maka di bulan-bulan yang lain tidak ada, maka di bulan Ramadan ada bulan istilah salat tarawih atau yang qiyamul lail. Maka dalam satu hadis jelas, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan karena dengan iman, wahtisaban dengan mengharap ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Itu yang kedua, bagi orang yang qiyamul lail, tadi yang saum, kedua yang qiyamul lail atau yang salat tarawih. Sehingga dalam satu hadisnya, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Man qoma, barang siapa yang yang mendirikan saum, artinya di sana salat itu. Qoma ramadana imanan wahtisaban, iman dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ghufirahu ma taqaddama min, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Maka itu salah satunya keistimewaan dan keberkahan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya, tidak Lailatul Qadar, kemudian juga dengan mulutnya yang lebih wangi dari minyak kasturi, itu tidak diberikan kepada diberikan umat yang sebelumnya. Kemudian juga termasuk Lailatul Qadar itu. Ya. Itu salah satunya keistimewaan di bulan Ramadan. Kemudian juga ibadah-ibadah yang fardu jelas itu dia lipat gandakan. Kemudian ibadah yang sunat itu dilipat gandakan. Maka kelebihan dan keberkahan di bulan Ramadan itu jelas real gitu. Sehingga kita sebagai tabungan, investasi amal untuk untuk dimensi akhirat, orientasi akhirat. Mungkin kata-kata dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.